Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman Jawara, terkhusus Abangda Ubay dan Abangda Kamal yang udah memimpin perahu ini, udah memberikan kesempatan buat saya bermanfaat. Karena sejatinya yang berterima kasih itu kami yang dikasih ladang untuk bermanfaat, kami dikasih kesempatan untuk berbuat baik, dan kami dikasih pengulangan ilmu, karena ilmu yang makin sering diulang-ulang itu yang paling sering nancep di kepala ya, bukan yang disimpan. Jadi mudah-mudahan hari ini dicatat sama Allah sebagai amal soleh kita untuk ngapus dosa orang tua kita, ngapus dosa kita, dan tentu sebagai pembela kita kelak di pengadilannya Allah. Masya Allah, hari ini kurang lebih memang dari kecil, walaupun badan saya nggak pernah kecil ya Mbak ya, cuman dari kecil itu memang kesibukan setiap hari itu memang senangnya itu dagang ya. Dari kelas 1 SD sampai sekarang itu emang hobinya dagang. Kebetulan rumah itu ada di dekat kebun binatang Ragunan. Jadi setiap weekend itu kalau emang lagi tanggal merah, Sabtu Minggu atau tanggal merah itu sangat ramai. Dan saya biasa dagang di Ragunan di weekend. Apalagi kalau lebaran itu saya ngamen. Prinsipnya ngamen, semakin jelek suaranya, semakin cepat dapat duitnya. Semakin cepat diusir, semakin cepat dapat duitnya. Jadi ngamen dan jualan waktu kecil itu menjadi lumbung rizki yang luar biasa ketika itu. Sampai terus bergeser, sampai ketika SMP, SMA itu saya sering nonton, Umi itu nonton tayangan gosip ya, Check and Recheck, kabar-kabari dulu ya. Terus saya perhatikan hampir semua artis-artis cantik itu suaminya itu pengusaha gitu. Jadi saya pikir kalau mau punya istri cantik, saya mesti jadi pengusaha nih besoknya. Jadi sesimpel itu ya, saya punya value dulu ya, masih belum kenal Jawara, masih belum kenal kajian, jadi otak saya masih sesimpel itu, walaupun sekarang pun istrinya cantik dan bukan karena pengusaha juga ya maksudnya. Tapi dulu kacamata sederhana saya begitu. Lulus kuliah, orang tua suruh saya kerja karena abah saya dosen, umi saya guru. Jadi pengennya yang aman kerja, dan saya udah menggugurkan kewajiban buat ngelamar kerja, keterima, tapi saya nggak ambil ya. Itu di Chevron Pacific Indonesia, dan kedua di BP Migas ya. Itu nggak diambil, Bib? Nggak diambil. Kenapa saya nggak ambil? Ya pertama, teman saya mengingatkan saya, dan saya juga berpikir bahwa saya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, seharusnya ketika lulus saya punya manfaat buat negeri. Dalam artian saya membantu negeri ini buat menghapuskan, membuka lapangan pekerjaan gitu, mengurangi pengangguran. Artinya apa bedanya saya negeri kalau saya ikut antrian juga sama yang lain juga. Terus yang kedua juga, teman saya mengingatkan, ngapain gaji gede-gede kalau yang cuma nikmatin cuma kita sama istri sama anak ya. Seharusnya kepintaran kita, apa yang sedikit yang Allah titipkan ini bisa punya manfaat buat ngebantu orang lain lagi. Sehingga sometimes ada masalah, ada kendala, ada kecelakaan, ada banyak jaring pengaman doa kita yang doain kita gitu. Itu falsafah di situ. Jadi disitulah saya bisnis di tahun 2000, lulus kuliah saya langsung bisnis, dan sampai sekarang saya terus berbisnis. Sampai Allah pertemukan saya sama Glek itu proses yang panjang. Dari bisnis yang sekedar ngejar dunia, sekarang bisnis sedang meninggalkan dunia ya. Karena sejatinya dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal ya. Jadi kita ini bisnis. Dari dulu kita ngejar, sekarang kita mulai tinggal, belajar buat tinggal dunia, belajar buat lebih dekat, belum dekat banget, belum dekat sama Allah sih, cuma belajar lebih dekat. Dan ternyata seperjalanan saya tuh, Mbak Rahma, seperjalanan saya bisnis, ternyata ada hal yang sejatinya saya yakinin bahwa bisnis bukan soal teknis ya. Bisnis bukan soal teknis, bukan soal banyak-banyakan ikut workshop, bukan masalah deket-deketan sama supplier, bukan masalah tempat-tempat yang strategis, bukan masalah itu. Ternyata kunci bisnis itu nanti hari ini kita bahas juga, yaitu soal fondasi ya. Hari ini kita dengar ya, besok atau tahun ini ya akan resesi ya, kita dengar itu semua ya. Sejatinya kita sudah pernah digaungkan kayak begitu, yaitu dengan nama apa? Dengan nama hemat pangkal kaya.
Dua-duanya punya narasi yang sedikit berbeda, cuman goals-nya sama. Membuat umat menjadi pelit, membuat umat jadi tidak saling membantu, membuat umat menjadi egois untuk mementingkan diri sendiri. Semua berlomba memamerkan, memasarkan produknya masing-masing. Kenapa? Karena mereka takut sama namanya resesi. Padahal, kata Allah, kunci kita buat bangkit, kunci kita buat selamat adalah barang siapa memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya. Artinya bukan barang kita yang kita promosin, barangnya orang. Bukannya bisnis kita yang kita siarkan, cuman bisnisnya orang. Kita mesti bantu orang, maka Allah bakal bantu kita lewat orang-orang lain lagi. Jadi kita ini ditakutin sama soal-soal begitu. Karena mau resesi, mau krisis moneter, mau gimana pun, rezeki kita udah ditulis kok. Sebelum kita lahir, udah ada kok tulisannya. Dan itu akan berhenti ketika kita meninggal. Banyak orang jagoan di teknis, cuman lemah di soal keyakinan. Itu mungkin gigi satunya, Mbak. Baru gigi satu aja sudah luar biasa ya untuk menggugah gitu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita udah latihan ya kemarin ya Bib ya pada saat pandemi. Semua toh banyak juga kok yang bisa bertahan bahkan meningkatkan omset di saat pandemi gitu. Ya, nanti resesi mungkin adalah hampir sama mungkin ya, atau ya kita berdoa sih supaya kita bisa melewatinya supaya nggak kayak pandemi kemarin gitu. Nah, nggak lewat juga nggak apa-apa kok Mbak. Kan kita kan nggak ditargetkan kita mesti lulus sekolah, kita nggak ditargetkan kita punya anak, kita nggak ditargetkan bahwasanya kita mesti lewat resesi, nggak lewat juga nggak apa-apa kan. Pikiran kita enakan begitu kan, santai aja. Udah ditulis kita ya Bib ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita mati, jadi ya nggak lewat juga nggak apa-apa kan, nggak harus lewat. Anak kita nggak harus juara kelas kok. Yang penting kan mereka menjalankan harinya dengan baik, dengan akhlak yang baik. Yang penting lebih baik daripada hari kemarin ya Bib ya. Iya, lebih baik dan lebih bermanfaat dari hari kemarin. Iya. Tadi lulus kuliah itu Bib Ama itu lulusan S2 loh. Apa nggak sayang sama ijazahnya? Dulu malah SMA gitu itu kan dulu pernah baca cerita orang Jepang itu meyakini bahwa 10 tahun yang akan datang, apa yang mereka terjadi sama hidup mereka, apa yang mereka raih, itu adalah buah dari keyakinan atau azamnya mereka 10 tahun sebelumnya. Sehingga waktu SMA tuh berazam pengen jadi Habib pertama di Indonesia yang kuliah di 3 kampus terbaik di Indonesia, UI, UGM, sama ITB. Alhamdulillah 2 udah kecapai, 1 yang belum. Jadi ya apapun yang kita pengen selama itu baik dan kita berkeyakinan baik, insya Allah sih pasti tercapai. Semua boleh hilang, karyawan kita boleh meninggalkan kita, omset boleh turun, partner bisnis boleh nyeleneh, boleh ngapa-ngapain. Cuma satu yang nggak boleh hilang, itu prasangka baik kita sama Allah ya. Jadi pengusaha itu penting, membuat produk yang baik itu penting, cuma berprasangka baik itu jauh lebih penting. Masya Allah. Jadi kita harus berprasangka baik terus ya sama Allah ya, karena kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya, Bib ya. Iya. Gitu. Jadi positive thinking gitu. Waduh, saya jadi terus. Tadi ya masalah sayang nggak iniannya ijazahnya tinggi. Ya, kan sejatinya itu kan kalau belajar di kampus tuh, kalau kata satu penelitian, saya lupa di kampus mana di Amerika sana, yang jelas jauh dari Depok ya kampusnya. Itu 92% yang membentuk kita itu adalah lingkungannya, bukan ya sekolahnya. Artinya apa yang saya mau S berapapun, kita cuma menutup aspek 8%-nya, 92% itu lingkungannya. Atau kalau guru saya bilang itu universitas kehidupannya. Jadi sejatinya kalau kuliah itu penting buat berbisnis, penting buat berumah tangga. Apa sih aspeknya kuliah yang penting itu sebenarnya? Yang terkait sama bisnis, terkait sama rumah tangga, terkait sama kehidupan kita sehari-hari. Ini nggak bisa dipisahkan ya antara bisnis, rumah tangga, sama keseharian. Ketika rumah tangganya baik, bisnisnya akan baik, kesehariannya bakal baik. Kalau rumah tangganya berantakan, semua aspek berantakan. Nggak ada manusia yang bisa dua muka. Di rumah baik-baik aja, di bisnis berantakan. Atau di rumah berantakan, di bisnis baik-baik, nggak mungkin. Semua itu tersambung semuanya. Lalu apa gunanya kuliah?
Yang pertama, gunanya kuliah adalah menyambung silaturahim. Kita punya banyak teman, kita punya banyak jejaring. Karena aset terbesarnya seorang pengusaha itu bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukannya harta depositonya, tapi yang paling besar adalah hubungan baik sama orangnya. Kemarin saya ditembak sama Bang Ubay, saya diundang H-1. Sebenarnya Ya, saya jarang mau iyain ya, dan hari ini saya ada 8 agenda sebenarnya. Masya Cuma Allah. karena beliau berhubungan baik sama siapapun, beliau banyak membantu orang, banyak bantu saya juga, jadi saya langsung mengiyakan. Jadi yang pertama itu ketika kuliah kita menebar relasi, menebar silaturahim yang banyak. Yang kedua, kuliah melatih kedisiplinan. Apapun yang dibikin, kalau nggak disiplin, nggak istiqomah dalam kedisiplinan, itu sulit banget ya. Nggak bakal jadi apa-apa ya. Bahkan kue cucur, seorang pedagang cucur yang setiap hari bikin cucur, kalau dia salah ngangkat makanannya, salah bikin adonannya, maka hasilnya nggak bakal jadi ya. Yang ketiga adalah fungsinya kuliah adalah melatih sistematika berpikir. Banyak pengusaha itu mengandalkan keberanian, cuman mereka nggak membuat sistematika berpikir yang baik. Contoh, kalau kita bikin mie instan, kalau Mbak Rahma bikin mie instan, caranya gimana, Mbak? Kalau bikin kayak pop mie gitu, Mbak? Caranya Hmm. bumbu-bumbu ditaruh di piring dulu, terus Pop mie. pop mie Hmm. ya dibuka, terus bumbunya Hmm. ditaruh di mangkoknya, terus disiram air panas, terus ditutup selama 2 menit atau 3 menit. Setelah matang dimakan. Ya, kalau saya beda, saya buka dulu bungkusnya, keluarkan bumbu sama garpunya. Tadi kan Mbak nggak pakai garpu, dikeluarin. Ada orang yang tuang bumbunya dulu baru air panas, ada orang yang udah matang baru nuang bumbunya. Itulah sistematika berpikir ya, itulah SOP ya. Jadi di kuliah itu kita diajarkan lewat bidang kuliah kita masing-masing. Yang komunikasi lewat bidang komunikasi, studi kasusnya. Yang teknik lewat dunia teknik. Yang segala macam dengan dunia masing-masing. Sehingga outputnya adalah kita terlatih buat sistematika berpikir. Jadi kuliah tuh penting. Belajar tuh penting. Pantesan ngambilnya komunikasi ya, Bib ya? Karena saya ngerasa ibunya ilmu tuh komunikasi, Mbak. Bapaknya itu manajemen. Ibunya Orang-orang, komunikasi, iya bapaknya kan, manajemen. Anaknya siapa? orang-orang tuh yang pinter nggak bakal dibilang pinter kalau mereka nggak jago berkomunikasi. Dan Dia nggak public bisa speaking juga ya, Bib? menyalurkan ilmunya ke orang lain, itu nggak bisa dibilang pinter. Mendingan ilmunya sedikit, tapi dia bisa menyampaikan, mensiarkan ke orang daripada ilmunya banyak, tapi dia nggak bisa berkomunikasi sama orang. Betul, Masya Allah. Ini gigi 2 ceritanya. Hidup kita tuh kan isinya komunikasi semua, Mbak. Rumah tangga itu kan komunikasi semua sih. 90% tuh hidup kita komunikasi. Betul. Ngobrol sama orang. Kita sholat ngapain? Sholat itu ngapain sebenarnya? Komunikasi. Iya. Ngaji ngapain? Ngaji komunikasi. Kalau sholat kita komunikasi sama Allah, kalau ngaji Allah komunikasi lewat kita kan gitu. Kita berumah tangga, aktivitas paling sering apa ya? Olahraga, nggak mungkin olahraga. Makan ya, seberapa lama makan? Tidur cuma berapa lama? Paling banyak ngapain? Komunikasi. Itu. Komunikasi, catat. Oke, baik Bib. Balik lagi ke resesi nih Bib ya. Kita sering dengar gitu. Memang rezeki udah dicatat bla 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 bla. Tapi di hati kecil ini tuh nggak bisa ditolak juga Bib kalau ada kekhawatiran begitu. Mungkin ada secara teknis lah dari Habib Ama menghadapi resesi ini gimana? Selain dari mindset juga yang harus dibenahi gitu, Bib. Ya memang segala macam apapun yang kita hadapin tuh semua di soal pikiran ya. Kalau dia khawatir tuh bukan ranahnya hati, ranahnya pikiran. Ranahnya pikiran. Jadi mau kondisi gimana pun, kalau besok saya ke rumahnya diundang sama Mbak Rahma ke rumah, dan saya ragu bahwa di rumahnya Mbak Rahma saya dikasih makan, saya dikasih minum. Itu kan secara nggak langsung kita udah menghinakan tuan rumah ya. Dia ngundang, sama kayak Allah udah ngundang kita ke dunia, masa Allah nggak ngasih kita makan sih? Jadi kita ini emang tipu dayanya tuh adalah kita dibikin lapar, dibikin takut, dibikin cemas. Ya emang goalsnya begitu kan. Supaya kita kehilangan arah, kita semua egois, pengen jualan, pengen punya cuan semaksimal mungkin, pengen punya untung sebanyak mungkin ya.
Akhirnya gontok-gontokan. Kita mau gimana pun, rezeki kita udah ketaker dan gak bakal tertuker ya. Masalahnya kita yakin apa enggak. Contoh gini ya, Mbak Rahma ya, saya pakai kias ya. Hari ini Mbak Rahma percaya nggak sama Quran? Percaya, Bib, insya Allah. Nah, kalau menurut Mbak Rahma, riba gimana? Riba haram. Haram. Kayak di Quran tuh tahu nggak ada ayat Al-Baqarah 261 itu perumpamaan orang yang bersedekah layaknya menanam 7 bulir, di mana setiap bulir itu ada 100 biji. Ya, pernah dengar ya? Berarti kan kalau sedekah minimal 700 kali lipat kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau memang percaya Quran dan riba itu adalah haram, sekarang jujurli ke semuanya di sini, lebih banyak mana di bulan Desember kemarin, uang yang disimpan di bank sama uang yang disedekahkan lebih banyak mana kira-kira? Waduh, ketampar. Saya sih tahu jawabannya semua. Saya sih tahu jawabannya, karena itulah Muslim hari ini. Kita meyakini lewat lisan, cuma kita dusta secara hati. Kita pengen rezeki kita lancar, cuma kita ragu sama Al-Quran. Kita yakinnya cuma lisannya, bukan secara hati. Padahal Allah udah ngasih tahu ya cara menggandakan uang gitu ya. Menggandakan rezeki. Masya Allah. Melancarkan rezeki itu kan dikasih tahu lewat sedekah, tapi semua duit yang disimpan lebih banyak daripada yang dikasih. Padahal sebaik-baik manusia tuh bukan yang uangnya banyak, bukan yang rumahnya besar, bukan yang usahanya besar, usahanya banyak. Tapi kata Rasulullah kan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya ya sama orang. Iya betul. Betul, tapi kenapa kita masih gitu ya, Bib ya? Saya masih banyak percaya gitu, percaya sama rezeki yang ditakarkan, yang dicatat, yang sudah ditakarkan gitu. Karena kita sekarang masih menuhankan uang. Kalau kata guru saya itu agamanya marginal ya. Ada margin baru kenal. Ada margin baru nempel. Kita nempel sama orang. Marginal ya. Iya. Kalau hari ini orang tua kita nelfon kita, siapa yang langsung diangkat? Saya yakin sih nggak semua sih. Tapi kalau yang nelfon adalah calon klien kita, customer kita nelfon pesan dimsum, pesan frozen food, atau pesan pakaian, sangat meyakini itu pasti langsung diangkat teleponnya. Kenapa? Karena hari ini Tuhan kita adalah uang ya. Kita memandang orang itu, kalau orang itu punya proyek, kayak kalau pembicaranya jawara, punya otot banyak, omsetnya miliaran, pada dengar semuanya. Berarti kan bukan ilmu ya. Kiblatnya bukan ilmunya Allah ya. Kiblat adalah uang. Kita mandang orang karena statusnya mereka. Karena kata guru saya, ciri-ciri orang beriman itu, mau lihat yang di atas atau yang di bawah, dia biasa aja. Normal-normal aja. Mau orang pakai mobil mewah, pakai mobil biasa aja, atau bahkan jalan kaki, dia kan normal-normal aja. Nggak berkurang rasa cintanya menghadapi yang di bawah, dan nggak tumbuh rasa, tanda kutip, rasa girangnya ketika dia lihat yang di atas. Jadi hari ini, kenapa kita masih kita masih mengkhawatirkan, karena kita masih jadikan dunia itu, uang itu adalah tujuannya. Uang itu cuma alat mencapai tujuan. Tujuannya apa? Jadi hamba yang baik. Betul. Jadi hambanya yang baik. Jadi umatnya baginda Rasulullah yang baik. Jadi hambanya yang baik. Kalau kata guru saya, Coach Stephen Indrawibowo kan, aktivitas hidup ini kan cuma ngisi waktu sholat doang. Di antara waktu sholat doang. Jadi selama kita bisa meyakini kalimat itu, bahwa tidak akan kuciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Tugas kita bukan dagang. Tugas kita bukannya badan mesti bagus, gak gendut, enggak. Tugas kita supaya beribadah. Nah, esensinya bahwa kalau ibadah itu kita mesti fit, biar kita sholatnya bagus, badan kita mesti sehat. Nah, disitulah kita olahraga bukan supaya good looking, tapi supaya badan kita sehat, menunjang ibadah kita. Betul. Kita bisnis buat apa? Ya supaya kita itu punya sedekah, punya zakat, bisa maksimal. Kenapa kita mau nikah? Bukan syahwat, bukannya karena umur udah tua, bukan karena teman-teman udah nikah, tapi karena memang kita pengen menciptakan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, yang kelak jadi pemimpinnya umat di masa yang akan datang. Jadi apapun yang dibikin itu, outputnya bukan buat dunia, jadi kita nggak capek ngejarnya. Makanya menarik kalau saya
guru saya selalu mengingatkan ke saya bahwasanya jadikan apapun yang kita inginkan sebagai doa, jangan sebagai target. Kenapa? Bedanya apa? Walaupun kalimatnya sama ya. Saya berdoa supaya 2023 saya bisa haji, ke 2024 saya bisa haji. Jadikan itu doa, bukan target. Kenapa? Kalau kita target dan tercapai, maka yang kita ingat adalah kepintaran kita, kehebatan kita. Tapi kalau doa, kalau itu tercapai, maka yang kita ingat pertama kali adalah itu karena Allah ya. Kayak Nabi Sulaiman bilang ya, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Jadi kita nggak sombong, kita semangat. Kalau nggak tercapai gimana? Kalau nggak tercapai, kalau kita jadikan target, ya jadi healing-healing. Orang-orang sinting jadi stres. Tapi kalau doa nggak tercapai, kita udah yakin, oh berarti Allah lagi nunda nih. Oh, atau Allah lagi mengganti sama lebih baik. Oh, Allah menolak karena itu nggak baik. Jadi iman kita yang bermain. Hari ini banyak pengusaha itu cerdas di otak, cuma lemah di iman ya. Semua dihitung. Padahal hari ini mereka bisa hidup, itu juga kadang-kadang nggak pakai hitungan ya, semuanya berjalan dengan keajaibannya Allah ya. Orang tua kita yang mungkin gajinya pas-pasan, penghasilannya biasa aja, bisa menyekolahkan, bisa menikahkan anak yang puluhan juta, ratusan juta, itu juga keajaiban yang kita sadar, cuma kita nggak mau mikir ya, nggak mau kita renungkan ya. Iya betul. Padahal sering sekali kita mengalami keajaiban-keajaiban itu dari kecil gitu ya. Tapi Iya. masih aja nggak yakin sama masa depan gitu ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita setiap hari ngalamin. Kayak saya bilang, kalau hari ini kita pada bisa Zoom, semua biasa aja ya. Kalau hari ini jari kita utuh, mata kita normal, jantung kita berfungsi dengan baik, semua biasa aja. Nggak ada yang bersyukur satupun. Cuma kalau hari ini dompet kita hilang, hari ini kuku kita berdarah, hari ini kita keserempet orang, itu gerutunya bukan main. Cuma ketika Allah jagain semuanya, itu semua biasa aja. Kita akan lebih mudah merespon sebuah hal yang tidak sesuai dibanding kita merespon sesuatu yang kita harusnya syukurin ya. Jadi saya pikir apapun hidup kita itu teknis, cara tips bikin bisnis supaya ini di 2023, saya pikir bohong ya semuanya. Kenapa? Karena namanya tips itu ketika bikin sayur asem. Ketika saya bikin dengan cara di buku itu, dan Mbak Rahma juga bikin yang sama, di wajan yang sama, cara masak yang sama, harusnya kan jadinya sama dong. Iya. Iya kan, itu namanya tips. Tapi kenapa namanya sukses itu nggak ada tipsnya sebenarnya? Karena kalau tips itu, kalau semua orang melakukan cara tersebut, harusnya sama-sama sukses. Padahal nggak begitu. Ada faktor lain. Faktornya adalah fondasi, keyakinan. Nah, fondasi ini, apa sih yang dimaksud dengan fondasi yang tadi dijelaskan di awal tuh? Ada 4 tahapan sebenarnya yang bikin semua orang itu dalam hidup ya. Ada yang bikin, ini terlepas bisnis, keluarga, semua sama kok. Tahapan pertama namanya fondasi ya. Di Jepang itu negara yang paling sering kena gempa ya. Cuma sekaligus negara yang paling sedikit dampaknya terhadap gempa. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Kalau kita bisnisnya biasa aja, ilmunya pas-pasan, cuman kita keyakinannya luar biasa, maka bisnis kita akan baik-baik aja kok. Kita gajinya pas-pasan, tapi kita yakin kalau nikah itu akan mendatangkan banyak rezeki, kemudahan. Itu kita rumah tangganya kan biasa-biasa aja, baik-baik aja. Cuma sebaliknya, kalau teknisnya udah keren banget, kita pakai konsultan, kita pakai modal, segala macam, kita dapat kantor yang ruko, tapi fondasinya lemah, sekadar bisnis cuman pengen kaya doang, ya akhirnya bisnisnya porak-poranda ya. Jadi ada 4 aspek yang paling penting. Mungkin teman-teman kalau mau tulis itu bagus. Kalau mau mendalaminya boleh WA ke saya, boleh DM ke Instagram saya. Yang pertama tuh fondasi. Yang kedua itu adalah eksekusi. Yang nomor 3 itu adalah akselerasi, percepatan. Kita ada fondasinya kuat, eksekusinya udah bagus, nah kita perlu akselerasi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Ini proses yang paling penting, cuman ini doang sebenarnya bisnis. Dari 4 proses ini, yang paling penting adalah proses 1, 3, sama 4 ya. Dalam prosesnya, ya 1, 3, sama 4 ini adalah fondasinya juga sebenarnya.
Karena eksekusi itu kecil, dia nggak terlalu megang peran yang penting-penting amat ya. Jadi jangan abang, kakak, mbak semua di sini fokus sama namanya teknis. Sekarang kalau orang-orang yang jual dimsum, ketika dia bikin dimsum udah banyak, ya enggak. Kalau kita dia bikin kerudung, dia mau belajar ilmu segala macam, dia bikin kerudung dengan bahan begini, motif begini, sebelum ada dia udah banyak kok kerudung. Kan Dan bukan itu sama semua kan? Dan itu semua sama semua. Dan di fondasi itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah hadis pertama di kitab Arba'in, hadis Arba'in, yaitu innama a'malu bin niat ya. Niat. Niat inilah yang bikin kita nih powerful apa enggak. Niat itu yang bikin kita tuh bisa ngelangkah lebih maksimal apa enggak. Salah niat, walaupun kegiatannya sama, niatnya berbeda, itu powerfulnya berbeda. Contoh ada 2 orang tukang lagi bangun masjid ya. Ini tukang yang berbeda di bangunan yang sama ya, bangun masjid. Tukang pertama ditanya, Bapak lagi ngapain sekarang? Saya lagi kerja sama mandor, Pak. Saya disuruh bangun masjid ini di sini. Oh iya. Tukang yang kedua ditanya, Bapak lagi ngapain di sini? Saya lagi bangun rumahnya Allah ya. Kira-kira yang pertama sama yang kedua, datang ke tempat kerjaan lebih on time yang mana? Kerjaannya lebih cepat dan lebih kualitas yang mana kira-kira? Yang kedua ini kira-kira energinya, kelelahannya lebih kuat mana sama yang pertama? Kita semua bersepakat ya nomor 2 inilah yang dengan niat dia bilang. Padahal bangunannya sama, cuman dia menamakan bahwa dia sedang bangun rumahnya Allah, maka jadi beda. Maka buat ibu-ibu ketika ngurus anaknya, dia punya lain iya nih suami lagi sibuk, iya namanya anak siapa lagi yang ngurus? Itu pasti capek kalau mikirnya begitu. Terpaksa ya. Terpaksa jadinya. Tapi kalau dia mikir adalah ketika saya ngurus anak, saya pengen menciptakan generasi muslim. Saya pengen meninggalkan legacy anak saya jadi pemimpin umat di kemudian hari. Saya sedang mengkader hambanya, umatnya baginda Rasulullah yang sehingga kelak dia juga akan punya manfaat buat umat ini. Maka powerfulnya beda nanti. Keikhlasannya juga beda dong ya, Bib ya? Kenapa? Ya, dari segi keikhlasannya juga pasti beda ya? Beda, akan lebih santai. Karena kita tahu orang kerja kok capek banget sih, enakan bisnis ya. Ya, bisnis juga capek sih. Lebih capek malahan dibanding kerja ya. Kerja ada jamnya ya, bisnis nggak ada jam kerjanya malah. Betul. Tapi kita yang paling benar kita tuh kehilangan arah gara-gara kita nggak punya niat. Tujuan kita apa sih sebenarnya hidup tuh? Maka di sini saya mengingatkan teman-teman semuanya bahwa tujuan kita berbisnis, menikah, berteman, cuma jadi satu. Kita cuma pengen jadi umatnya baginda Rasulullah yang baik, jadi hambanya yang taat. Tujuan kita cuma buat nyembah Allah dan mengikuti beliau baginda Rasulullah, itu doang kok. Lewat bisnis, lewat menikah, lewat berteman. Jadi kita nggak pernah bakal capek ngurusin begituan, kita bakal senang-senang aja. Pertama niat, yang kedua niat harus didampingin sama kedua, namanya prasangka yang baik. Ini yang saya bilang di awal, semua boleh hilang, cuman satu yang nggak boleh hilang, prasangka baik kita sama Allah ya. Itu nggak boleh hilang. Karena Allah sesuai, kayak Mbak Rahma bilang, Allah sesuai prasangka hambanya. Cuman itu. Jadi apapun kita bikin, ya Allah semoga gini. Ya Allah, pasti kau dapat jalan kok. Pasti dapat customer kok. Jadi kita mesti latihan begitu ya. Latihan prasangka baik. Hari ini ban kita bocor, pasti depan ada hal yang nggak baik nih, Allah hindarkan. Kalau hari ini anak kita nakal, Allah lagi ngajakan kita buat sabar. Kalau hari ini kita ngadepin sesuatu yang nggak sesuai, oh pasti Allah punya rencana lebih bagus lagi nih. Jadi latihan kita prasangka baik sama Allah. Banyak hari ini kita ngerasa Allah tuh kalau sayang sama kita kalau ngasih duit aja. Otak kita nih otak duit itu. Doa minta rezeki. Dari kita kecil sampai sekarang, doanya minta duit mulu. Kenapa kita nggak pernah berdoa, ya Allah jadikan ibadah saya tuh intim sama Engkau ya Allah. Jadikan saya ibadah saya tuh nikmat, saya bisa beribadah ya Allah. Jadikan saya bisa ketemu dan berjumpa baginda Rasulullah ya Allah. Dari kecil sampai sekarang minta duit mulu. Nah iya, siapa yang berdoanya duit terus. Iya, biar lancar, rezekinya banyak. Itu duit, biar anak saya bisa sekolah. Kata Allah, anak kalian sekolah bukan gara-gara kalian punya rezeki, bukan gara-gara kalian punya bisnis, tapi karena saya kasih rezeki. Kan? Berdoanya ya Allah minta duit ya Allah. Iya.
Jadi kita tuh otaknya duit, kita ngerasa Allah sayang kalau dikasih duit. Iya, betul, Kita betul. ngerasa Allah nggak sayang kalau dihindari dari duit. Padahal Mm-mm. ketika kita nggak dikasih duit sama Allah, kita belum dilapangkan rezeki, bisa jadi itu menghalangi kita buat maksiat. Mm-mm, betul, Contoh, betul. malam tahun baru kita nih kerek nih nggak punya duit nih. Allah jaga supaya kita nggak nebar-nebar petasan nggak jelas, buang-buang duit. Allah Mm-mm. jaga supaya kita nggak ngumpul beda jenis malam tahun baru, nyanyi-nyanyi, hura-hura. Allah lagi ngelarang supaya kita nggak bikin hal-hal yang merugikan buat kita. Kitanya begadang, subuhnya bablas. Jadi orang kita tuh pikir bahwa ketika Allah ngasih duit baru sayang, nggak dikasih duit baru susah. Padahal duit itu kan kalau di ilmu tasawuf kan rizki yang paling rendah ya. Atau beberapa kalangan, beberapa guru bilang rizki paling hina itu duit. Yang paling tinggi adalah sehat. Nah kita ini sebenarnya punya kesehatan. Betul, Bib. Jadi kadang-kadang harta itu justru bisa jadi bukan rezeki ya. Justru harta itu bisa jadi ujian buat kita. Kalau rizkinya iya harta, cuman posisi si rizki ini sebagai ujian atau sebagai Mm-mm. nikmat. Nah ini Iya. biasanya orang tuh nggak lulus pas lagi megang megang harta, bukan pas Nah, lagi itu nggak punya harta. itu lebih berat kan, Bib ya? Iya. Gitu. Jadi ketika kita dikasih kesulitan ekonomi, justru itu Allah tahu lah yang terbaik untuk kita gitu ya. Hmm. Masalah-masalah kita gitu. Kadang-kadang setelah melewati masalah itu baru tersentuh, oh iya ya, alhamdulillah pernah melewati masa-masa itu. Jadi sekarang saya bisa. Jadi lebih banyak hikmahnya ya kalau udah dikasih masalah gitu loh, Bim. Saya juga ngalamin gitu sih. Ada dua cara Allah ngadarin kita ya. Cara kita kembali ke Allah ada dua. Yang pertama jalur syukur, yang kedua jalur ujian ya. Dari dua itu lebih banyak manusia pakai jalurnya ujian ya. Jalur musibah, jalur masalah ya. Jadi ketika ada masalah baru dia balik ya. Seharusnya ketika dapat nikmat dia lebih dekat lagi sebenarnya. Harusnya. Jadi nggak perlu dikasih masalah dulu untuk kita bersyukur. Untuk Iya, kita. betul. Tadi yang ketiga apa, Bib? Yang ketiga adalah itikat baik. Itikat itu adalah tekad ya. Punya tekad yang baik. Semangat buat ngerjainnya, semangat buat ngelakuinnya. Jadi kita punya tekad yang kuat. Kan memulai bisnis gampang ya, mempertahankan yang susah. Nikah itu gampang, mempertahankan pernikahan yang susah. Punya anak itu gampang, mempertahankan kualitas anak kita itu yang susah ya. Berhubungan bisnis sama orang gampang, mempertahankan hubungan bisnisnya yang susah. Jadi nomor 3 kita mesti bertekad untuk bisa terus istiqomah, untuk bisa terus lebih baik. Ya, banyak orang itu gugur 3 aspek ini. Niat baik, prasangka baik, dan itikat baik, NPI. Niat baik, prasangka baik, sama itikat baik. Kita gagal di 3 ini biasanya. Padahal ini justru pondasinya ya, Bib ya? Iya, ini fondasinya. Kayak orang punya hutang ya hari ini. Orang punya hutang lebih galak mana? Punya hutang sama yang memberi hutang. Padahal banyak hutang yang lunas itu gara-gara kita punya niatan baik, prasangka baik, dan itikat baik. Saya usahanya turun, kondisinya saya salah gara-gara begini. Saya mau bayar hutang, dan tolong bantu lunasi, tolong bantu sabar, doakan saya, dan mohon sabar, saya pasti bayar kok insya Allah. Banyak orang yang kayak gini malah yang punya utang malah, kan orang minjemin uang nggak selamanya uangnya sedikit yang dia kasih pinjam. Artinya dia punya uang lebih banyak sebenarnya. Cuma karena lihatnya orang baik, emang udah nggak usah lah, saya ikhlasin kok. Banyak saya ngalamin kok, kayak begitu kok. Yang penting jangan dihindarin, gitu loh. Ada yang pura-pura amnesia. Ada yang pura-pura lupa. Amnesia, ganti nomor, nggak diangkat, tapi beli Kabur. produk yang baru, segala macam. Padahal kita pernah punya situasi kita juga minjemin uang ke orang loh. Kita kan tahu ya gimana sikapnya sebagai pemberi utang yang dia nyaman tuh gimana sih. Nah, kadang-kadang benar nggak sih, Bib, karakter seseorang itu bisa diketahui dari cara dia berhutang atau bermuamalah di uang gitu.
Iya, pastinya kan ketika dia ngadepin harta, tahta, wanita itu kan kelihatan karakternya kayak Ketiga gimana. itu ya, tahta, Hmm, harta, wanita, Iya. Hmm. gitu. Baik, jadi kadang-kadang yang punya hutang yang eh, apa? Ntar kalau punya duit juga gue ganti gitu. Iya, gerakan dia gitu loh jadinya. Gitu. Oke, yang kedua eksekusi Jadi nih, Bib. eksekusi, Kenapa kenapa eksekusi itu bukan hal yang terpenting? karena itu fondasi ya. Fondasi itu yang paling penting ya. Saya bilang fondasinya kalau udah benar, eksekusinya ngaco juga, dia pasti ada pertolongan kok. Contoh misalnya orang yang nggak ngerti akunting, dia memulai bisnis, yang bisnisnya itu perlu akunting, keuangannya mesti rapi gitu. Ya ketika dia yakin kalau saya bisnis nih, saya pasti tolong Allah, orang saya juga banyak ngasih sedekah ke orang kok. Masa Allah nggak nolong kita sih? Pasti Allah ngasih bantuan kok. Minimal kalau Allah nggak hadirkan pertolongannya, Allah hadirkan, Allah jaga supaya dia nggak terguncang soal cobaannya ya. Gara-gara nggak ngerti akunting, bisnis dia boncos keuangannya, bisnis dia melebihi, pengeluarannya melebihi pendapatannya. Paling nggak Allah jaga begitu. Nah, orang-orang yang keyakinannya kuat itu biasanya selalu sih dalam penjagaannya Allah karena fondasinya kuat. Jadi kuncinya di soal eksekusi itu adalah itkon ya, membuat sesuatu yang terbaik ya. Terbaik dari segi sumbernya, terbaik dari segi produknya, bahan bakunya, dan terbaik dalam segi pengolahannya ya. Jadi banyak orang produk gini, oh ya uangnya halal kok, tapi yang dijual barang KW. Banyak kan gitu ya. Oh iya itu. Itu kan Itu barang berkah KW nggak itu sih? kan barang tiruan ya, mencuri Itu yang punya karya itu cipta nggak ya kan. berkah dong ya, Bib ya? Jualan barang KW dong. Iya, Sangat sedangkan kan berbahaya. Abdurrahman bin Auf selalu menjual barang yang terbaik ya. Iya. Kita bikin sesuatu yang itkon. Apapun itu kita berupaya terbaik. Terbaik itu nggak harus yang paling mahal. Kita punya accounting, mesti yang expert 20 tahun di bidang bisnis. Enggak, terbaik yang kita milikin saat itu ya. Kita bisanya apa terbaik. Jadi banyak sekarang orang bisnis itu ketika bisnis barangnya halal, cara pengolahannya halal, sumber rizkinya halal, cuma logonya niruin kompetitor yang merupakan saudara muslimnya dia, membuat kompetitornya nggak nyaman. Merasa ada yang dizolimi. Ada yang membuat hatinya nggak nyaman, hatinya nggak bahagia. Semuanya udah baik, ternyata karyawannya suruh lembur 24 jam, 3 shift. Kan malam Waduh. itu kan buat istirahat ya, bukan buat bekerja ya. Malam itu kan buat istirahat. Jadi banyak orang yang bagus secara filosofi bisnis, visinya bisnis teman lemah secara eksekusi gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan kayak gitu. Ketika azan berkumandang, mereka nggak mensegerakan buat menyelesaikan, mereka masih terus punya pembeli. Tapi kan banyak pembelinya kan. Iya, itulah godaannya kan. Di waktu-waktu kita ngurus orang tua kita, konsumen kita, customer kita banyak yang pesan. Di waktu kita mau waktu sholat, banyak yang datang buat beli. Itulah godaannya. Jadi kita lupa nih eksekusi segala macam, kita lupa sama syariat ketika udah kenal uang lupa. Bisnisnya makin gede, ada pinjaman bank datang, tapi kan bunganya kecil, tapi kan ini kan begini begitu. Ya kita lupa segala-galanya. Kita lupa di situ. Kita berusaha memaklumi dan mencari pembenaran. Betul. Membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Gimana? Membenarkan kebiasaan. Oh iya. Iya, kita Karena membenarkan salah. kebiasaan kita, tapi kita tidak membiasakan kebenaran. Iya. Semua tuh benar berdasarkan pikiran kita, padahal di hukum Qur'annya ada, di hukum-hukum hadisnya ada, kita ngejaga. Ya, pertama fondasi, kedua eksekusi kita mesti yang terbaik segala aspek, terbaik dalam segi sumber modalnya, bahan bakunya, terbaik dari segi proses penjualannya. Banyak orang-orang industri kuliner banyak ya, itu foto produk itu lebay ya. Ketika dia nulis minuman rasa stroberi, dia visualisasikan ketika foto ada buah stroberinya. Itu kan bohong ya. Ketika orang Aslinya jual ayam nggak ada. goreng, foto ayam gorengnya itu gede banget, padahal yang keluar itu adalah ayamnya kecil. Jadi soal-soal begitu eksekusi itu banyak orang yang mengabaikan. Terus jualan produk ketika frozen masa-masa akhir, udahlah nggak apa-apa lah, kan yang beli juga nggak tahu apa gimana. Yang beli juga nggak merhatiin kok. Itu tetap dipaksakan buat dijual.
Jadi banyak yang dari kita itu asas kebenarannya berdasarkan moodnya kita aja, kita pengen arahkannya kemana. Suka-suka ya, yang Suka-suka cuan, aja. yang cuan ya. Gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, akselerasi. Pertama fondasi, eksekusi, Eksekusi, ketiga adalah akselerasi. atau percepatan. Ketika perbankan bilang bahwasanya setiap bulan kita akan dapat bunga bisnis, bunga deposito segini, semua percaya. Cuman ketika Quran dan ketika hadis ngomong bahwasanya itulah sebenarnya puncak dari rezeki itu dari situ. Itu gak banyak orang yang percaya ya. Dan akselerasi ini penting banget sebenarnya. Banyak pengusaha tuh ngelupain itu ya. Akselerasi itu ada 6 ya. Akselerasi bisnis itu ada 6. Saya namakan tuh 6S. Yang pertama itu adalah sholawat. Kenapa sholawat menjadi sangat-sangat penting? Karena semua ibadah mengikuti baginda Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang mengikuti Allah cuma satu, yang namanya sholawat. Kalau kita menyenangkan kekasihnya, pasti Allah bakal turunkan segala bantuannya melebihi kita nyenengin Allahnya. Kalau saya punya teman, ketika saya bawa coklat buat anaknya, maka dia akan lebih senang berlipat daripada saya bawakan makanan buat dia. Ketika orang bawakan istri atau anak saya makanan yang mereka suka, saya lebih senang berlipat daripada mereka bawakan saya langsung. Jadi senangkan kekasihnya, maka dunia dan seisinya jadi punya kita gitu loh. Senangkan yang punya rumah, kekasih yang punya rumah, maka rumahnya jadi punya kita boleh makan apa aja, tidur di mana aja. Jadi kalau main ke rumah teman bawain istrinya gitu, Bib? Iya, bawain istrinya di depan temennya, maksudnya dalam sehari ya, ini sukaan istrinya, ini anaknya, ini bawain makanan, gitu, kekasihnya itu loh. Nah, Iya. yang pertama adalah sholawat ya. Itu saya meyakini sebuah ibadah yang diucapkan main-main atau diucapkan serius, powerfulnya sama, yaitu sholawat ya. S yang kedua. S yang kedua adalah senyum orang tua kita. Bib, minta amalan dong biar rizkinya lancar. Bib, minta amalan. Ustadz, minta amalan dong biar utangnya lunas. Mereka lupa. Mereka punya akses VIP ya. Kalau Rasulullah kekasihnya Allah, kalau orang tua itu duta besarnya Allah ya. Dia lupa. Dia punya orang tua ya. Orang tua itu duta besarnya Allah. Kita mau bawa uang sebanyak apapun, mau umroh, mau kita bawa uang sebanyak apapun, mau ke negeri lain, kalau dubesnya nggak keluarkan visa, kita berangkat nggak kira-kira? Enggak. Kita mau punya bisnis, investor mau suntik 100 miliar nih. Ya, kata duta besarnya, enggak lah, dia nggak taat sama saya, bukan jadi anak yang baik, anaknya durhaka. Nyampe nggak tuh kira-kira? Hari ini kita kalau kita bawain vendor, supplier, atau bawakan customer, itu makanan yang mahal, restoran yang mahal, makanan terbaik. Tapi kalau orang tua kita, itu ngasihnya yang pinggir jalan. Biasanya martabak promo tuh, yang abang-abang udah mau pulang, sisa tinggal 2, buy one get one. Itu pun yang udah keras, kalau ketan udah pada keras. Jadi kita tenar sama orang luar, cuma kita porak-poranda ke dalam ya. Kita cuma pengen terlihat baik, tapi nggak pengen jadi orang baik. Orang tua kita itu cuma jadi gimmick, ketika sakit kita foto, sempat sembuh ya Maya, segala macam. Itu bukan buat orang tuanya, itu supaya kita di DM, di WA, dapat atensi. Kita ini miskin kayak sayang. Jadi hal-hal kayak begitu kita mesti posting. Hal-hal kayak gitu kita mesti share. Orang tua cuma komoditi ya, bukan sebagai aksi kebaikan, aksi kayak sayang, cuma komoditi. Kalau guru saya itu, Ustadz Luqmanul Hakim Munzalan, ketika ada performa yang beliau pimpin tidak berjalan dengan semestinya, itu beliau nggak ngecek soal teknis, beliau ngambil handphone anak buahnya, ngambil handphone santri-santrinya, itu beliau buka, kamu terakhir kali nelfon orang tuamu kapan? Kamu terakhir ngechat orang tuamu kapan? Kenapa? Karena nggak akan mungkin kalau kita bisa kemana-mana kalau orang tua nggak senang, nggak terbahagiakan. Jadi dari sekarang, mulai biasakan diri buat urus orang tua kita ya. Uwais Al-Qarni itu kan ibadahnya biasa aja kan. Ibunya juga biasa aja, cuma jadi mulia ketika dia memuliakan orang tuanya. Hari ini ya Mbak Rahma ya, hari ini, kondisi hari ini, banyak orang punya mobil mewah. Mobil semakin mewah, semakin mahal. Cuman kehilangan fitur.
mobilnya susah parkir di masjid, susah belok ke masjid. Ya nggak? Hari ini jam tangan semakin pintar, smartwatch. Cuman dia nggak cukup pintar buat mengingatkan waktu sholat. Semua dilewat, dibablas. Hari ini kita ngelihat bahwasanya handphone semakin canggih, smartphone. Cuman dia nggak bisa menghubungi orang tuanya dengan sering. Dengan lama, dengan sering, orang tua sekenanya. Nelfon customer lama-lama. Nelfon istrinya lama, nelfon orang tuanya sebentar. Chat sekenanya. Hari ini SMS banking makin canggih. Cuman kita susah ngetik angka 0 banyak-banyak ya. Paling kalau nggak 10.000, 100.000. Jadi zaman makin canggih. Dunia lucu-lucu. Manusia tipu-tipu semuanya. Jadi kita hari ini abai sama orang tua kita. Kita hari ini abai sama kekasih hati kita ya. S yang pertama sholawat, S kedua senyum orang tua, S yang ketiga adalah ya udah pada tahu lah, paling amal soleh yang paling gampang adalah sedekah. Nah ini juga banyak pengusaha keliru ya. Ketika punya usaha, mereka nanya udah sedekah belum? Udah zakat belum? Udah. Sedekah itu ada 3, zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, wakaf. Jadi sedekah itu ada 3, zakat, infak, dan wakaf. Jadi sedekah itu bukan ngasih uang doang, tapi ada juga yang sifatnya kewajiban, zakat itu. Udah zakat belum? Udah kok, udah saya zakatin. Nah, ini banyak pengusaha keliru di sini. Udah kasih ke siapa zakatnya? Ke orang tua. Orang tua itu bukan asnafnya zakat. Bukan kewajibannya. Orang tua itu bukan asnafnya zakat. Zakat itu cuma 8 asnafnya. Orang tua, anak yatim itu bukan di zakat asnafnya, tapi diinfak. Oh, anak yatim itu bukan zakat? Bukan zakat dong, itu kan diinfak. Oh, infak. Asnafnya zakat kan fakir, miskin, gorimin, orang yang jihad fisabilillah. Itu kan asnafnya. Orang yang terlibat ada 8 itu. Amil. Kalau ke orang tua itu bukannya zakat tapi infak. Nah, yang benar adalah pertama setiap menerima rezeki itu langsung dialirkan ke zakat, dibersihkan dulu ke zakat. Dan zakat itu yang bagus adalah bukan kita yang menyalurkan, tapi dikasih ke lembaga-lembaga. Kenapa? Kalau hari ini kita punya gaji 1 juta, zakatnya 25.000 kan? Maka kalau itu dikumpulkan cuma jadi 2,5 liter beras, tapi kalau dikumpulkan bisa jadi 2,5 ton beras ya, rame-rame. Ongkos kirimnya, angkernya lebih murah karena kita lebih banyak. Dan yang kedua, tolong banget nih pengusaha nih, banyak banget nih. Kita nih kalau zakat jangan 2,5% lah. Masuk Dufan aja ya, itu kan ada 2 jalur ya. Ada fast track, ada yang reguler ya. Iya. Kita nih hambanya hamba reguler, udah zakat sombong lagi. Padahal zakat itu kan kewajiban, gak usah disombongin. Ya kalian pada tinggal di dunia ini ngapain sombong, zakat 2,5%, itu kan kayak masuk Dufan aja. Semua masuk ya bayar. Tapi yang kita mesti lakukan kalau mau dibantu lebih cepat adalah kita mesti fast track. Zakat tuh 5%, 10%, 20%. Masa PPN aja 11% buat numpang hidup di bumi doang sebentar. Kita buat numpang hidup selamanya di akhirat cuma 2,5%. Gitu loh. Kok cuma pengen jadi hamba yang biasa doang sih? Tahajud cuma 2 rakaat, duha 2 rakaat. Bikinlah duha tuh 10 12 rakaat. Tahajud 10 rakaat, 12 rakaat, 28 rakaat. Kita bikinlah. Supaya jadi hambanya istimewa. Karena kalau kita di sini pasti ada yang guru nih. Kalau ada murid yang setiap hari bawakan buah ke gurunya, itu pasti akan dapat perhatian khusus dari gurunya. Iya nggak? Ketika anak nilainya jelek, kamu kenapa nak? Kok nilainya jelek sih? Kamu kenapa begini? Kok kamu begini sih? Nggak biasanya. Atensinya lebih pasti. Tapi kalau dapatnya cuma 2,5% ngasihnya, ya dapatnya ya reguler, jalur umum, bukan fast track. Banyak pengusaha kita begitu. Sombong kalau traktir orang di tempat mewah. Ketika di mall jadinya ahli sedekah semua ya. Semua dibeli nggak pakai nawar. Giliran di pasar jadinya mustahik semuanya. Semua ditawar. Masya Allah. Kalau foya-foya semuanya kenceng. Tapi ketika tahun baru saya juga nggak ngerti esensi tahun baru itu apa sih. Tapi gian sedekah tuh susah. Beli petasan mahal-mahal ya Bib ya. Buat apaan ya? Buat apaan petasan mahal-mahal. Terus
3 sedekah, nomor 4 yang jawara sedang lakukan, yaitu silaturahim. Pertama sholawat, kedua senyum orang tua kita, ketiga sedekah, nomor 4 silaturahim. Ya, memperpanjang rezeki, nambah usia itu kan powerfulnya silaturahim. Paling maksimal dari silaturahim. Dan nomor 5 adalah sholat yang paling banyak disebutkan dalam Quran. Sholat yang paling banyak disebutkan di Quran. Sholat apa kira-kira? Sholat apa yang paling banyak disebutkan di Quran? Sholat tahajud. Sholat malam, sholat tahajud. Ya mulai. Plus bonusnya sholat duha. Jadi S yang kelima, sholat tahajud dan sholat duha. Dan S yang keenam adalah syukur. Yang siapa bersyukur, maka akan kutambah nikmatnya. Udah, cuma 6 S itu doang, akselerasi. Nggak ada lagi kok yang lain kok. Cuma 6 S. Nah, masalahnya kita udah lakuin apa belum ya? Saya sih yakin belum banyak orang yang ngelakuin. Andai kata udah ngelakuin, itu sebagai SOP ya. Sebagai ritual, bukan keyakinan. Banyak orang bikin ibadah itu ritual. Contoh, sholat karena apa? Karena kewajiban. Karena kewajiban. Kewajiban, bukan gara-gara kerinduan, kecintaan. Karena kewajiban. Jadi ketika sholat, malah sekarang kalau orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang diangkat doa tangan buat berdoa atau angkat tangan buat balas WA. Artinya ketika sholat otaknya udah di WA. Cuman sekedar nggak enak lah pada sholat, kita sholat lah. Jadi sholat itu ritualnya masih sholatnya adalah ritual fisik, bukan ritual hati. Sehingga keyakinannya nggak terbangun. Kayak kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena buat Allah, buat Allah. Tapi ketika pandemi, kita pakai masker 2 lapis ya. Seakan-akan hidup kita tuh di tangan masker. Ya. Padahal mati-mati aja. Jadi hari ini Muslim itu banyak tapi kayak buih di lautan ya. Gak ada imannya. Cetek. Lemah imannya. Beli barang. Ada ekspedisi yang punya Muslim. Ekspedisi punya Muslim. Tahu semua kok. Ekspedisi Indonesia punya Muslim. Cuma ketika yang lain ngasih promo, langsung kita goyang. Demi promo, kita menggadaikan tauhid kita. Demi promo, kita menggeser dukungan kita kepada sama Muslim. Hari ini, kita nih egois banget ketika punya produk, ayo dong beli dong, ini kan buat umat. Pas lagi milih yang lain, dia milih produknya bukan yang punya umat. Contoh nih yang merah-merah yang lagi banyak nih kan, itu kan belum halal kan. Siapa bisa jamin? Ini kan belum ada sertifikasi halalnya, itu kan belum keluar. Iya, yang merah itu kan belum ada. Cuman kan anak generasi sekarang, umat sekarang kan yang penting viral dulu, ada bahan posting. Bib, ada yang nanya nih, Bib. Apaan tuh? Bib, kata Bu Eni, tadi katanya kalau banyak sedekah bisa memperpanjang usia, tapi kenapa suami saya dipanggil duluan? Masya Allah. Al-Fatihah buat beliau. Ya, ketika dipanggil kan kita nggak pernah tahu kan, itu sebenarnya udah extend apa belum usianya kan. Saya dipanggil nih usia 35. Mungkin kita nggak tahu, harusnya saya 25 dia dipanggil gitu. Gitu. Jadi mungkin udah dipanggil itu karena itu udah extend kan, usia selamanya bukan hidup selamanya juga kan istilahnya. Kan dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ya kita mesti mati, mesti meninggal di sini. Gitu. Dan jangan lupa kirim Al-Fatihah buat beliau terus. Insya Allah kan istri yang baik akan ketemu lagi nanti. Amin. Kita berjumpa lagi bersama apa yang kita cintai. Bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal, Bib? Ada yang nanya. Sedekah. Iya, kalau sedekah mah emang dari sekarang harus diniatin. Kita ngasih apapun, kita ngasih orang kita. Orang sedekah atas nama orang tua gitu ya. Iya, kan amal soleh yang nggak terputus kan sedekah dari anaknya kan misalnya. Ilmu yang bermanfaat, terus yang kedua adalah sedekah dari anak-anaknya kan, itu kan termasuk yang nggak bakal terputus kan.
Ini ada yang nanya lagi nih tadi. Mana sih? Bib, ada teman-teman. Kalau penghasilan kita masih di bawah rata-rata, zakatnya gimana? Dikeluarin juga nggak, Bib? Ada yang nanya. Ya emang kalau kita masih menurut Mbak atau menurut Ibu, kira-kira nih ya, kalau kita punya anak, perhitungan sama kita, mijit, minta duit, jajan, kira-kira kita bakal perhitungan juga sama dia nggak? Oh, sama anak tuh enggak lah. Ini yang nanya siapa namanya nih? Bu Farida. Bu Farida. Bu Farida Herlina. Bu Farida lagi megang Quran nggak? Coba deh, buka surat Fatir ayat 29. Surat Fatir, surat 35 ayat 29. Ini saya bacakan aja artinya ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu tidak mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, nggak ada perintahnya tuh gaji saya cukup nggak buat zakat segala macam. Kan ada basis kedua. Sedekah ada 3. Pertama zakat, ada nominalnya, ada syaratnya segala macam. Yang kedua kan infak. Jadi kalau di bawah hitungan zakat masih ada kedua, ada infak, ngasih ke anak yatim, ngasih ke orang tua kita, ngasih ke hamba-hamba saya, ke duafas kita, kan ada itu. Jadi sedekah itu harus karena keterbatasan berapapun. Dan sedekah itu kan bukan juga harus uang ya. Banyak orang mengartikan sedekah itu uang, dan bukan juga senyum juga ya, senyum sedekah nggak juga. Kayak hari ini misalnya teman-teman Jawara lagi pengen giat ke Cianjur. Nah kita membantu ngajakin orang, ayo bang, mau nggak sedekah yuk. Kita naikin ke postingan sosial media kita update status di WA. Itu kan bagian kita jadi wasilah sedekahnya orang kan. Atau dengan tenaga juga bisa kan ya, Dengan Bib? tenaga, punya waktu, punya tenaga, punya lisan, sehat terus ya bang ya. Semangat ya usahanya bang ya. Kuat terus ya. Banyak hari ini orang anggap kayak sedekah ke anak yatim itu cuma ngasih barang-barang, coklat, ini segala macam. Justru yang mereka perlukan adalah kita usap-usap pundaknya. Gimana nak? Gimana sekolahnya? Gimana teman-temannya? Itulah yang paling mahal, suara kita, lisan kita, support kita. Kata-kata yang simple tapi powerful ya. Ini banyak yang nanya nih, Bib. Iya, nanya aja nggak apa-apa. Dari kemas-kemasan, resesi itu ciri-cirinya apa ya? Apa mirip dengan krismon yang pernah dulu ada ya? Dampak terburuknya apa? Ada yang nanya ini, ciri-ciri resesi. Bib. Saya nggak tahu. Iya, kalau resesi kan ciri-ciri daya belinya turun ya. Artinya orang-orang yang punya barang lebih banyak daripada orang-orang yang pengen beli barang ya. Semua nyimpen uangnya ya. Roda ekonominya itu tertahan, gas cepat ya. Kita punya uang, jajan semua nyimpen uangnya. Jadi perputarannya seharusnya cepat, itu ketahan gara-gara orang nahan uangnya. Tidak mau invest bangun pabrik, nggak mau ekspansi bisnis. Jadi roda ketahan. Yang sejatinya Islam itu udah ngelawan namanya resesi dengan apa? Dengan sedekah. Kalau semua umat mengeluarkan sedekahnya, zakatnya, mengeluarkan dengan konsisten zakat, infak, sodakohnya, itu akan membuat perputaran ekonomi dahsyat jalan lagi. Orang yang nggak punya beras, dia belanja beras. Belanja ke warung. Yang punya warung bisa sekolahkan anaknya. Anaknya bisa jajan lagi di warung yang lain. Jadi sedekah itu adalah sistem ekonomi yang luar biasa ya. Betul. Kalau semua mengeluarkan sedekahnya, maka itu pasti nggak akan ada resesi ya. Bib, waktu kita sebentar lagi nih, Bib. Lanjut aja ke nomor 4, Bib. Evaluasi. Kalau ada yang nanya resesi, setiap sedekah Jumat dibilang sombong. Masih susah aja, udah sok bagi-bagi. Ya, kalau emang itu jadi pikiran, ini penting sih Mbak, karena kita nih ibadah karena manusia, karena Allah ya. Ciri-cirinya kita ikhlas itu kan melakukan karena Allah. Kalau kita masih bising, dibilang sama orang kita masih bising, ya berarti kita bikin ibadah masih karena manusia ya. Ciri-ciri ibadah kita karena manusia adalah ketika dipuji terbang, dicaci tumbang. Dipuji terbang, dicaci tumbang. Itu ya kayak gini nih, setiap sedekah masih bilang sombong. Ya kita sih harusnya ngambil pusing ya, kita kan sedekah buat Allah ya, bukan buat manusia. Terus apa kita nggak boleh simpan uang di bank? Nah, saya nggak bisa jawab nih karena beda pendapatnya banyak. Cuman saya termasuk orang yang
uang saya simpannya bukan di bank, cuman di sedekah, titip ke anak yatim, titip ke zakat, titip ke wakaf ya. Jadi saya nggak parkir uang di bank. Oke, tadi yang pertama adalah fondasi, kedua adalah eksekusi, ketiga akselerasi. Ada 6 tadi ya, 6S, sholawat, senyum orang tua, sedekah, silaturahim, sholat tahajud plus duha, sholat duha, dan nomor 6 syukur, 6S. Dan nomor 4 adalah evaluasi. Ketika kita takut gimana sih resesi, rezeki kita gimana ke depannya, maka sejatinya ada masalah di soal fondasi kita. Ketika kita punya produk, kok naik turun sih, kadang bagus, kadang kok ayamnya nggak terlalu matang kalau jualan ayam, berarti kita ada masalah di eksekusinya. Ketika kita punya bisnis, kok kayaknya kita tumbuh, tapi tumbuhnya gini-gini aja, berarti kita ada kendala di akselerasi. Evaluasi ini penting, apalagi seorang pemimpin usaha itu, evaluasi itu akan sangat penting. Kenapa? Kita bisa tahu di sisi mana kita lagi kurang untuk kita perbaikinnya. Jadi tahu kekurangan kita ya. Jadi nggak hanya. Jadi di sisi apa yang kita turun, rasa kita naik turun, oh berarti di eksekusi kita masih nggak maksimal. Nah ketika omset kita begini-begini aja, kok hidup kita kayaknya hati kita belum lapang nih, kok kayaknya kita ragu sama resesi ya, berarti fondasi kita perlu dicas lagi. Fondasi ngecasnya ke guru-guru kita. Kayak lagunya Opik itu Tombo Ati, ada 5 perkaranya. Nah, fondasi itu ngecasnya ke Tombo Ati itu tuh. Sholat malam dirikanlah, baca Quran, tiap hari puasa, kumpul sama orang-orang soleh, itulah fondasi. Kalau eksekusi, kita kumpul nih sama coach, sama trainer, sama orang-orang baik yang punya ilmunya, pengusaha-pengusaha yang udah lebih pengalaman, kita kumpul di situ tuh. Kalau tahapan adalah eksekusi. Kalau tahapan di akselerasi, nah kita kumpul sama penggiat-penggiat sosial, orang-orang yang biasa mendermakan uangnya, mendermakan hartanya, supaya kita enteng buat bikin kebaikan gitu. Jadi ini akselerasi ini terkait dengan jalur langit gitu ya, Bib ya? Iya, mempercepat. Jadinya kalau kita punya kan sedekah kan 700 kali lipat kan balasannya kan. Kalau kita masih grafiknya, mungkin kita semua belajar ya, ada grafik linear, nah kayak gini nih, ada grafiknya eksponensial begini, langsung ke atas. Nah kalau kita masih linear, apalagi linearnya tipis ya begini ya, atau mungkin linearnya stabil, oh berarti untung sih, tapi begitu-begitu aja. Oh berarti kita perlu akselerasi nih, dari linear begini jadi begini naik, udah begini langsung eksponensial meruncing ke atas. Mantap. Bib, sudah habis waktu kita. Sudah 17.30. Mungkin ada closing statement dari Bib Ama untuk pesan untuk teman-teman di Jawara ini. Nah ini keren banget dari Mas Yudi, pemilik kerja di Indah Kargo ya. Ini sama kayak JNE ya karyawannya. Bosnya tuh suka sedekah ya. Pengusaha muslim yang suka sedekah. Ini Indah Kargo, jadi kita prioritaskan kita kirim barang kalau nggak di JNE di Indah Kargo ya. Jadi pesan saya buat teman-teman yang muslim, buat pengusaha hari ini adalah kita ini terlalu egois ya sama bisnis kita. Kita terlalu mendewakan dunia. Kita naruh dunia tuh di hati kita. Harusnya naruhnya di tangan kita aja ya. Hari ini kita semua sedang punya masalah. Kita semua sedang punya ujian. Nah, sebaik-baiknya kita melewati ujian adalah cuma 2 ya. Surat 47 ayat 7. Surat Muhammad ayat 7. Intan surullah yang surukum. Wa yusarbit akbadamakum. Barang siapa yang menolong Allah bakal nolong dia ya. Tugas kita bantu anak yatim. Ayo bang sedekah bang. Ayo bang kirim beras bang. Ayo bang kita kasih hadiah ya buat orang-orang lain yo. Tugas kita adalah ngebantu agamanya Allah. Ajak kita orang-orang kajian, ingetin sholat segala macam. Tugas kita ngajak, bukannya maksa ya, ngajak. Yang kedua adalah barang siapa memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusan saudaranya, urusan kita sendiri dari Allah. Maka cuma 2 itu doang. Kita mesti bantu orang. Boleh promo produk sendiri, cuman promo produk orang jangan lupa. Boleh kita banggakan produk sendiri, cuman jangan lupa kita pamerkan produknya orang lain, bantu orang. Hari ini banyak pengusaha muslim lebih bangga
ketika pakai brand-brand non-muslim, ketika pakai barang-barang dari luar negeri ya. Kita harusnya mendukung brand-brand lokal, punya muslim sendiri. Hari ini kita punya usaha, pengen diprioritaskan sama saudara kita yang muslim. Cuma kita lupa nih, memprioritaskan saudara kita yang muslim punya usaha gitu. Beli sembakonya bukan tokonya dia, belinya di minimarket. Beli makanan, mesti yang brand-brand luar. Ajak keluarga, saya udah 2 tahun nih mah nggak makan yang ayam goreng luar negeri. Saya makannya kalau nggak di Besto, Hisana, Chicken, Kriuk. Punya kita ya. Hisana, Sabana, Hisana, Chicken, Besto, Kriuk. Saya makan di situ, punya anak bangsa, punya muslim. Betul. Muslim harus tahu mana pengusaha muslim. Muslim kalau beli barang mesti tahu ini afiliasinya kemana, ini punya siapa gitu. Mereka mendukung apa, kita mesti tahu. Betul. Tapi kalau kita nggak beli kan mereka juga baik-baik aja. Iya benar, mungkin begitu. Tapi kan pakai semut Ibrahim ya. Walaupun secuil langkah kita, cuman Allah tahu kita di pihaknya siapa. Betul. Jadi dari sekarang Muslim harus tahu kita harus memprioritaskan produk-produk Muslim yang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yang punya uang, beli produknya. Yang punya kuota, promosikan produknya, follow sosial medianya, kasih review yang baik. Yang punya nggak punya semuanya, cuma punya doa, ya doakan. Jangan lupa doakan. Doakan orang. Ada 3 fase doanya anak-anak gontor, itu jadi falsafah saya, jadi pegangan saya diajarkan sama guru saya. Setiap ketemu orang, pertama mendoakan, yang kedua adalah kita berdoa untuk diri sendiri, kedua kita mendoakan orang lain, ketiga kita minta doa sama orang lain. Jadi berdoa untuk diri sendiri, kedua mendoakan orang lain, yang ketiga minta doa nih dari orang lain. Jadi 3 fasenya tuh di situ. Jadi banyak orang tuh berdoa buat diri sendiri, promosi buat diri kita sendiri. Semua buat diri kita lupa buat ngasih doa buat orang lain. Berdoa, mendoakan, dan minta doa. Iya, kekuatan seorang muslim juga ada di doa juga ya, Bi. Ya. Itu mungkin. Jangan bosan jadi orang baik. Orang baik pasti ketemu sama orang baik. Seperti kampanye Glek ya, Bib. Orang baik pasti diketemukan sama orang baik. Kalau kita belum berjumpa sama orang baik, berarti itu panggilannya Allah supaya kita lekas jadi orang baik, supaya orang baik lainnya cepat mudah menemukan kita. Yang orang baik itu pilih Glek. Iya, kan kalau Glek tuh kampanyenya jadi orang baik ya. Saya lihat di IG-nya. Ya, orang baik pilih Glek. Orang baik pilih Glek. Ingat ya, Besti. Karena orang pintarnya pada masuk angin. Jadi supaya tetap baik, kita milihnya Glek. Karena yang pintar pada masuk angin semuanya. Orang pintar minumnya tolak angin, masuk angin. Jadi orang baik ya. Banyakan pintar, banyakan mikir, jadi masuk angin. Jangan jadi orang baik, minumnya seger-seger. Masya Allah. Aduh, udah selesai nih waktunya, Bib. Udah habis waktu kita. Ya. Saya buat teman-teman kalau pengen lanjut, silakan kalau mau DM segala macam. Itu silakan mau nanya. Instagramnya tadi ya, teman-teman ya, Instagramnya Habib. Apa sih tadi? Apa namanya? Aresdi Mahdi. Aresdi Mahdi di Instagram. Boleh DM langsung ke Habib. Masya Allah. Syukron ya Habib Amma atas ilmunya yang luar biasa. Tadi saya ngena banget ya pas ngomongin orang tua. Jadi inget kalau udah lama nggak nelfon beliau. Gitu. Udah tinggal 1 orang tua saya. Jadi agak-agak. Jadi ada ulama besar tuh pada zaman dulu itu ketika orang tua ibunya meninggal tuh dia nangis kayaknya gerung-gerung banget. Terus temennya bilang, kau nih ulama besar, kenapa kau nangis selebay itu gitu bahasanya, bahasa Betawinya, lebay banget sih nangis. Emang iman lu di mana sih istilahnya gitu? Kata dia, saya nggak nangisin ibu saya menangisi 1 pintu doa yang terbaik itu tertutup ya. Jadi saya tangisin itu pintu doanya, bukan masalah orang tuanya. Udah nggak bisa doain anaknya lagi ya. Aduh. Iya, itu kan VVIP. Sekarang ambil teleponnya, telepon mumpung masih bisa ngangkat, masih ada yang ngangkat ke telepon. Berarti ngobrol sama Nisan nantinya kan, nggak ngobrol sama dia langsung. Habib makin-makin nih. Udah.
Makasih Habib waktunya untuk Sama-sama. hari ini, bener-bener pencerahan banget ya teman-teman. Jadi kita tidak usah setakut itu sama resesi lah, karena rezeki itu udah ada yang ngatur gitu. Jadi kita yakin aja sama Allah dan melakukan keempat tahap tadi, yaitu ada fondasi, eksekusi, akselerasi, dan evaluasi. Begitu. Yang paling penting tuh katanya kata Habib itu nomor 1, 3, dan 4 gitu. Baik Habib. Kayaknya ada yang mau ngomong nih, Pak Ubay. Mau ada speech dikit nggak nih, mumpung Habib masih ada di sini? Oh, Masya Allah, abang kita nih, guru kita nih. Oh ya, Ubay. ada Bang Ubay ini. Bang Ubay. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana camnya? Ini 2 orang biasa. Hah? Mana kameranya? Gimana? Mana kameranya kok nggak di on? Barang kebuka kok, masa nggak kelihatan? Mana Saya sih? buka. Nggak kelihatan. Enggak, orang hitam doang gitu. Masa? Iya. Emang kalau wajah-wajah wali itu nggak bisa dilihat pakai mata biasa emang. Kok bisa sih? Enggak, saya buka kok ini. Udah bisa. Kok kadang ada, kadang enggak sih. Nah, udah. Ya, tadi saya di mobil sambil dengerin. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak nih Bib Ares nih, guru saya. Bib. Masya Allah, antum yang guru kita semuanya nih kan. Sibuk tapi masih orang baik itu walaupun waktunya dikit tapi masih mau ngasih waktunya buat orang lain. Masalahnya banyak tapi pengen menyelesaikan masalahnya orang lain. Itu orang baik. Bang Ubay nih guru kita semua nih. Kayaknya sinyalnya Pak Ubay kurang. Makasih banyak. Bib Ares, tadi setiap kata itu punya makna ya buat teman-teman semua. Jadi kadang kita berbisnis itu terlalu berpikir logika ya. Tadi kita sudah diajarkan fondasi bagaimana hubungan spiritual juga menjadi salah satu fondasi yang sangat penting bagi kita ya. Dan tidak terasa ya banyak sekali yang meneteskan air mata ini. Kita lihat host kita juga sangat menyentuh kata-kata dari Bib Ares ya. Semoga apa yang disampaikan tadi ya, biasanya kalau cepat menyentuh itu memang sampaikannya dari hati ya Bib Ares ya. Dan dari hatinya Mbak Rahma juga masih hidup berarti, masih berasa ya. Rasanya masih ada berarti. Saya cengeng emang. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya buat kita semua bahwa kita harus optimis dan solusi itu ada di dekat kita gitu ya. Nggak perlu kita mikir terlalu kompleks, berpikir negatif, tapi solusi itu ada di dekat kita, yaitu ya ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan apapun yang terjadi ke depan dengan adanya ya tadi ya insight inspirasi dari Habib Ares ini mudah-mudahan bisa makin mengokohkan kita dan makin membangun semangat optimisme kita bahwa ke depan insya Allah akan lebih baik gitu. Dan saya mau ucapkan terima kasih ini waktunya ya Habib Ares ini ahli silaturahim. Ya putus-putus Pak Ubay. Beliau kalau kita lihat di sosial media beliau kunjungi gitu. Halo. Ya, halo ya. Terus lanjut Pak. Ya jadi Habib Ares ini ahli silaturahim ya. Saya lihat kunjungannya itu banyak sekali dia mendapatkan inspirasi dari orang-orang besar ya. Keliling terus ya nyari ilmu luar biasa dan kita bisa menyerap ilmunya dan bisa kita implementasikan ke bisnis kita. Jadi beruntung sekali saya mau ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Habib Ares yang sudah bersedia sharing nih ke kita semua. Itu barangkali Pak Rahma